Halo, selamat malam rekan-rekan semuanya. ASN Kemendikbudristek, ASN Merdeka Belajar yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak dan Ibu semuanya. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pedoman, cara input data, rencana pengembangan kompetensi ASN Kemendikbudristek untuk tahun 2025 sampai dengan 2029. Nah, pedoman ini ditujukan kepada Bapak dan Ibu semuanya sebagai anggota kelompok atau pegawai ya. Jadi nanti kan ada anggota kelompok dan ketua kelompok atau verifikator. Nah, ini pedoman khusus bagi Anda seluruh anggota kelompok atau pegawai yang akan melakukan penginputan rencana pengembangan kompetensi. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, sebagaimana kita ketahui bersama, kemarin sudah kita bahas di video yang pertama ya, kita ulang sedikit terkait dengan mekanisme perencanaan pengembangan kompetensi. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya itu akan melihat siapa verifikator untuk melakukan perencanaan pengembangan kompetensi atau siapa ketua kelompok Bapak dan Ibu semuanya. Jika sudah diketahui, ya itu bisa dilihat di dalam aplikasi karir. Di sini bisa dilihat ya siapa verifikatornya, bisa login ke aplikasi karir, lalu kemudian di situ akan terlihat siapa verifikator Bapak dan Ibu semuanya. Lalu kemudian langkah kedua Bapak dan Ibu semuanya setelah mengetahui, lalu kemudian silakan menghubungi untuk mengajak diskusi ya. Lalu kemudian setelah itu terjadilah diskusi tentunya ya. Nah, diskusi inilah yang kami maksudkan dengan training need analysis atau analisis kebutuhan pembelajaran, yang mana sebelumnya ketua kelompok Bapak dan Ibu semuanya sudah melakukan analisis yang mendalam terhadap organisasi dan terhadap data Bapak dan Ibu semuanya. Sehingga pada diskusi kali ini nanti Bapak dan Ibu semuanya akan mendapatkan rekomendasi pengembangan kompetensi apa yang cocok buat Bapak dan Ibu semuanya berdasarkan analisis yang sudah dilakukan oleh ketua kelompok. Tentunya analisisnya cukup mendalam, dari mulai bagaimana melihat gap kompetensi Bapak dan Ibu semuanya, melihat kesenjangan kinerja yang Bapak Ibu semuanya alami, lalu kemudian melihat kebutuhan daripada pengembangan kompetensi untuk organisasi. Kalau boleh cerita Bapak Ibu semuanya, ini adalah dokumen yang harus Bapak dan Ibu semuanya miliki, yaitu rencana pengembangan pegawai atau rencana pembelajaran pegawai. Jadi setiap satu orang pegawai itu harus memiliki dokumen ini. Nah, dokumen ini Bapak dan Ibu semuanya itu harus dibikin, bukan dibikin oleh sendiri, tapi harus dibikin bersama ketua kelompok. Artinya setelah ketua kelompok melakukan analisis yang mendalam terhadap organisasi, lalu kemudian melihat kesenjangan yang ada pada diri Bapak Ibu semuanya, lalu kemudian didiskusikan, menyepakati sebenarnya Bapak dan Ibu semuanya akan melakukan pengembangan kompetensi apa untuk hari ini sampai 5 tahun ke depan. Nah, setelah deal ya, akan melakukan pengembangan apa di tahun berapa, bentuknya apa, jalurnya apa, lalu kemudian nama pelatihannya apa, lalu kemudian jumlah JP-nya berapa, dan akan dilaksanakan di Indonesia atau di luar negeri, lalu kemudian estimasi anggarannya berapa dan prioritasnya tinggi, sedang, atau rendah, maka nanti ditandatangani oleh kedua belah pihak ya. Jadi di sini ditandatangan oleh verifikator atau ketua kelompok, lalu kemudian ditandatangan juga oleh Bapak dan Ibu semuanya sebagai anggota kelompok atau sebagai seorang pegawai. Setelah itu, Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyampaikan bahwasanya dokumen ini seharusnya disusun dengan sangat ideal, yaitu dengan memperhatikan analisis kebutuhan pembelajaran. Jadi di dalam TNI itu paling tidak harus dilihat ya beberapa hal yang harus dianalisis. Yang pertama adalah organisasi, lalu kemudian yang kedua adalah tugas dan fungsi, lalu kemudian yang ketiga individu atau diri Bapak Ibu semuanya, yang keempat adalah lingkungan. Lalu kemudian setelah itu Bapak Ibu semuanya, sebenarnya apa saja sih yang harus kita perhatikan di dalam analisis kebutuhan pembelajaran ini sehingga menghasilkan dokumen rencana pengembangan pegawai. Yang pertama ada rencana strategis organisasi, yang kedua ada kinerja organisasi, yang ketiga ada proses bisnis organisasi, lalu kemudian ada perkembangan teknologi. Tentunya dengan adanya perkembangan teknologi, Bapak dan Ibu semuanya itu harus melakukan pengembangan kompetensi agar selalu up to date dan bisa mengadopsi berbagai perubahan-perubahan atau berbagai perkembangan teknologi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Bapak dan Ibu semuanya. Lalu kemudian ada yang kelima adalah terkait dengan perubahan peraturan perundangan, perubahan struktur, perubahan budaya organisasi, itu semua juga bisa menimbulkan kebutuhan pengembangan kompetensi ya. Yang keenam ada standar kompetensi jabatan.
Lalu kemudian ada kinerja pegawai. Jadi kalau Bapak dan Ibu semuanya kinerjanya ada kesenjangan, artinya ada sesuatu yang belum tercapai, maka wajib dilakukan TNA dan itu harus dianalisis secara mendalam. Lalu kemudian yang kesembilan di sini adalah rencana pengembangan karir juga bisa menjadi pertimbangan untuk melakukan perencanaan pengembangan kompetensi. Jadi itu ya sedikit cerita terkait dengan bagaimana atasan langsung atau ketua kelompok kita di dalam melakukan analisis kebutuhan pembelajaran. Jadi harus menganalisis 9 area ini ya Bapak dan Ibu semuanya. Nah, baik Bapak dan Ibu semuanya, di sini juga ada 9 box ya. Nanti Bapak Ibu semuanya untuk menentukan Bapak dan Ibu akan melakukan pengembangan kompetensi dalam jalur apa, itu bisa melihat dalam 9 box. Di 9 box sudah ada, misalnya di kotak ke-7, Bapak dan Ibu semuanya yang cocok untuk teman-teman yang berada di kotak 7, yaitu dengan kinerja yang sesuai ekspektasi dan potensi yang menengah, itu apa sih jalurnya yang cocok, yang direkomendasikan itu ada di dalam box. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, di sini ada satu lagi yaitu penentuan prioritas. Apakah ini tinggi, sedang, atau rendah itu dilihat dari seberapa besar pelatihan tersebut berdampak terhadap kinerja ketika itu dilaksanakan. Lalu kemudian yang kedua adalah dilihat dari seberapa besar gap kompetensi saat ini terkait dengan kompetensi yang ada di dalam pelatihan tersebut. Nah, langkah berikutnya Bapak dan Ibu semuanya adalah terkait dengan bagaimana cara kita mensubmit data atau data rencana pengembangan kompetensi yang sudah disusun tadi, lalu kita submit ke dalam sistem aplikasi kita, yaitu sistem karir ya. Dan inilah sistem karir kita, Bapak Ibu semuanya, masuk dalam ekosistem Wiyata Kinarya Merdeka Belajar. Nah, ekosistem Wiyata Kinarya Merdeka Belajar atau WKMB ini nanti akan ada 3 sistem yang semuanya sudah saling terintegrasi. Yang pertama adalah untuk perencanaan pengembangan kompetensi nanti akan ada di karir.kemdikbud.go.id. Lalu kemudian untuk pelaksanaannya nanti ada di dalam wkmb.kemdikbud.go.id, dan untuk datanya nanti akan terrecord semuanya di dalam Dikbud HR. Itu adalah salah sistem kita yang sudah saling terintegrasi dan sudah saling sinkron ya Bapak dan Ibu semuanya. Nah, kita kembali ke sini. Ini adalah dokumen yang harusnya Bapak dan Ibu semuanya miliki, disusun dengan ketua kelompok Bapak dan Ibu semuanya, lalu kemudian ditandatangani. Nah, sekarang saatnya kita melakukan input dan upload dokumen ini ke dalam sistem karir ya. Nah, sekarang kita ketik di sini karir.kemdikbud.go.id, lalu kemudian kita masukkan username dan passwordnya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini Bapak dan Ibu semuanya, tampilannya adalah seperti ini ya. Nah, sudah muncul. Di sini ada username dan password. Di sini juga ada helpdesk ya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya kalau mengalami kesulitan bisa menghubungi helpdesk yang ada di sini tentunya. Jadi ini apa yang bisa dibantu, silakan bisa diklik lalu kemudian ditulis permasalahannya, nanti akan tersambung dengan helpdesk kami. Lalu kemudian di sini masukkan username dan passwordnya. Ingat, username dan password Dikbud HR. Jadi sudah single sign on ya Bapak dan Ibu semuanya. Lalu kemudian klik sign in ya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu semuanya nanti akan masuk ke dalam halaman dashboard daripada aplikasi karir.kemdikbud.go.id. Nah, di sini ya terlihat di sini sudah ada verifikatornya siapa, lalu kemudian di sini bisa diverifikasi, lalu kemudian apa datanya sudah diverifikasi dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diklik-klik Bapak Ibu semuanya ya, bisa gabung ke WhatsApp, lalu kemudian ke daftar keahlian yang dimiliki bisa ditambahkan. Nah, kita fokus ke sini Bapak Ibu semuanya, yaitu pengembangan kompetensi, karena kita akan menginputkan data terkait dengan pengembangan kompetensi yang sudah disepakati dengan ketua kelompok dan pimpinan satker Anda. Lalu klik ini ya. Klik ini. Baik Bapak dan Ibu semuanya, di sini yang pertama adalah klik tombol tambah ya, ada tombol tambah ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu semuanya belum dijadwalkan kapan akan melakukan input data, maka tombol tambah ini belum muncul. Jadi jangan khawatir karena belum dijadwalkan maka belum muncul. Nah, bagi yang sudah dijadwalkan maka akan ada tombol tambah seperti ini ya. Ini adalah digunakan untuk menambahkan rencana pengembangan kompetensi Bapak dan Ibu semuanya. Klik di sini tambah. Lalu kemudian kita lihat dokumen Bapak dan Ibu semuanya ya. Kita lihat di sini. Nah, pelatihan pertama itu adalah tahun 2025, bentuknya pelatihan, lalu kemudian jalurnya adalah e-learning, lalu kemudian nama prodinya Data Science 35 CP, lalu kemudian ininya regional nasional dan estimasi anggaran 3.600.000 dan prioritasnya adalah sedang. Nah,
Mari kita inputkan Bapak dan Ibu semuanya, tahunnya tadi berapa? Tahun 2025, lalu kemudian untuk bentuknya itu adalah pelatihan, lalu kemudian untuk jalurnya adalah non-klasikal ya, karena tadi jalurnya adalah e-learning. E-learning termasuk dalam kategori non-klasikal, dan di sini jalurnya klik e-learning. Lalu kemudian di sini ada semacam apa namanya rumpun ya. Biasanya kalau data science itu di data dan statistik, ini tinggal dipilih. Lalu kemudian klik ini data science fundamental. Nah, di sini biasanya ada keterangan ya, ini belum lengkap sepertinya. Lalu kemudian di sini ada regionnya tadi nasional. Oke. Sekarang kita input JP-nya. Nah, JP-nya tadi 35. Nah, sebenarnya penentuan JP ini Bapak dan Ibu semuanya adalah sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu semuanya. Artinya untuk menguasai data science Bapak dan Ibu semuanya membutuhkan waktu berapa jam pelajaran. Itulah cara menentukan JP. Lalu kemudian anggaran. Nah, ini anggaran yang penting Bapak Ibu semuanya. Tadi 3.600.000 ya. Nah, cara ngisinya kalau di sini ada referensi nih di sebelah kanan. Ada referensi harga untuk klasikal, ada referensi harga untuk non klasikal. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu semuanya di sini adalah yang diisi adalah non klasikal, maka pilihnya adalah non klasikal, berarti di sini ya. Lalu kemudian ininya adalah nasional, berarti di sini ini adalah estimasi yang ada di dalam sistem. Jadi 3 juta sampai 6 juta. Kalau kita isi di bawah 3 juta, sistem akan menolak. Kita isi di atas 6 juta, sistem juga akan menolak ya. Lalu kemudian kita isi tadi berapa? 3.600.000 ya, 3.600 tuh agak ya. Dan ini prioritasnya kalau nggak salah tadi sedang ya. Kita lihat lagi, coba dokumennya. Oh ya, sedang. Lalu kemudian kita masukkan sedang. Lalu kemudian klik simpan ini Bapak Ibu semuanya. Klik simpan. Klik simpan. Nah, ternyata setelah itu berhasil dan artinya sudah diinput Bapak Ibu semuanya satu perencanaan pengembangan kompetensi. Nah, kalau kita cari di sini ya data science. Nah, tadi sudah diinputkan ini ya data science. Nah, ini tanda-tanda strip ini Bapak Ibu semuanya ini artinya belum diverifikasi. Nah, nanti kalau sudah diverifikasi, tandanya berubah menjadi contreng, contreng, dan contreng. Seperti itu ya. Ini diverifikasi oleh atasan atau ketua kelompok, diverifikasi oleh satuan kerja, dan diverifikasi oleh admin satker. Nah, oke, baik Bapak Ibu semuanya, mari kita lakukan input data seluruhnya. Kita akan percepat video ini sehingga nanti akan cepat selesai. Oke, saya akan input data seluruh data yang sudah direncanakan tadi. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, kita sudah menginputkan seluruh rencana pengembangan kompetensi dan sekarang semuanya sudah terinput ya Bapak dan Ibu semuanya. Baik Bapak dan Ibu semuanya sudah terinput dengan baik. Nah, sekarang kita akan mengupload dokumen yang ini Bapak dan Ibu semuanya, yaitu dokumen yang sudah menjadi rencana pengembangan kompetensi Bapak dan Ibu semuanya yang sudah ditandatangan ini dan sudah ditandatangan oleh Bapak Ibu juga. Lalu kemudian ini dokumennya diupload, di-scan ke PDF. Nah, cara menguploadnya adalah di sini. Nah, di sini sebelah kanan Bapak Ibu semuanya ada tombol upload hasil TNA ya. Silakan diklik saja. Klik lalu kemudian dipilih. Ini adalah jenis pengembangannya adalah periodik ya. Lalu kemudian telusuri dokumennya. Lalu kemudian kita cari dokumennya di sini. Saya simpannya di sini nih. Contoh rencana pengembangan kompetensi. Lalu kemudian klik unggah ini ya. Klik unggah. Nah, setelah diklik unggah dan ada notif berhasil seperti ini, maka sudah berhasilnya. Ini adalah dokumennya. Bapak dan Ibu semuanya di sini sudah di-upload, sudah di-submit dan juga di-upload, lalu kemudian berikutnya nanti akan diverifikasi oleh para ketua kelompok Bapak dan Ibu semuanya. Lalu kemudian nanti akan diverifikasi oleh satuan kerja dan terakhir divalidasi oleh Biro Sumber Daya Manusia. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, setelah di sini kita lakukan validasi, verifikasi dan validasi, maka nanti semua bentuk pengembangan kompetensi yang sudah menjadi rencana yang tadi sudah diinputkan, ketika semuanya sudah divalidasi, maka itu nanti akan masuk ke dalam
ekosistem WKMB di sistem karir, dan nanti semuanya akan ada di dalam WKMB sebagai sebuah pelaksanaan pengembangan kompetensi ya, dan juga datanya juga akan terrecord di dalam data di Dikbud HR. Nah, baik Bapak dan Ibu semuanya, setelah ini nanti data-data perencanaan pengembangan kompetensi Bapak Ibu semuanya akan ditransfer melalui API tentunya ke dalam WKMB, sehingga Bapak Ibu semuanya bisa melakukan pembelajaran di WKMB ya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, jangan lupa kami akan memantau pergerakan perencanaan Bapak dan Ibu semuanya, apakah sudah merencanakan atau belum. Kalau belum, maka kami akan tegur dan kami akan selalu ingatkan untuk merencanakan pengembangan kompetensi dan juga melaksanakan pengembangan kompetensi. Baik, itu kira-kira langkah-langkah di dalam melakukan perencanaan pengembangan kompetensi, dan kita baru sampai pada di sini, yaitu perencanaan pengembangan kompetensi. Mungkin nanti di video berikutnya akan ada semacam penjelasan terkait dengan LMS dan KMS serta cara melakukan rekognisi ya Bapak dan Ibu semuanya. Nah, perlu dipastikan Bapak dan Ibu semuanya bahwa segala bentuk pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu semuanya rencanakan itu harus sesuai dengan kebutuhan organisasi, harus sesuai dengan standar kompetensi jabatan atau uraian tugas masing-masing pegawai, dan sesuai dengan rencana pengembangan karir. Ini adalah 3 mantra yang harus diturutin, yang harus ditepatin, yang harus diupayakan agar semua bentuk pengembangan kompetensi itu adalah valid ya, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Baik, itu dari saya Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Jangan lupa ya, kita harus selalu melakukan pengembangan kompetensi, itu adalah menjadi sesuatu yang wajib. Dan jangan lupa juga di bulan Mei, Juni, Juli ini kita akan melakukan perencanaan pengembangan kompetensi. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.